Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi pemrograman web expert. Kali ini kita akan masuk ke modul kedua. Kita akan bahas tentang modul kedua topik 1. Kita akan membahas mengenai database. Untuk materi database, ya sebaiknya kita mulai dari pembuatan database itu sendiri. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, ini materi kita kali ini. Kita akan menampilkan database di Laravel, namun sebelumnya kita akan kita akan membuat dulu database dan tabel. Jadi pada modul kedua ini kita akan menggali kembali ya, akan menyegarkan kembali materi yang mungkin pernah diulas untuk pemateri sebelumnya. Nah, ini kita akan membuat lagi database ya sebagai berikut. Kita akan membuat database dengan nama DB Laravel. Ini sudah ada DB Laravel. Kemudian tabelnya adalah tabel mahasiswa. Kita membutuhkan di sini ada 6 record. Yang pertama ada ID mahasiswa, tipe datanya integer, lebarnya 8, kemudian auto increment, ya auto increment. Ini ada kunci berarti primary. Kemudian yang kedua ada NIM, tipenya variabel karakter, lebarnya 12. Kemudian ada nama mahasiswa atau nm_mahasiswa, tipe datanya variabel karakter, sebanyak 50 lebarnya. Kemudian ada tanggal lahir, tipe datanya date, ya ada jurusan, tipe datanya variabel karakter sebanyak 50 karakter. Kemudian terakhir ada keterangan, tipe datanya adalah teks. Nah, setelah Anda membuat tabel mahasiswa ini, yang berikutnya silakan diisi. Ya, diisi sebanyak 10 buah record. Ya, data dummy aja ya, data dummy, terserah bebas. Ya, Anda bisa menggunakan nama sendiri, ya, nama orang lain ataupun nama rekan-rekan yang ada di kelas Anda. Oke, berikutnya kita lakukan konfigurasi. Lakukan konfigurasi database di .inf ya .inv. .inv ya env ya env di env ya .env buka di env, kemudian lakukan modifikasi di line 12 ya di baris ke-12. Sana ada db database ya, tadinya kosong, ketikkan db laravel. Konfigurasi ini sebenarnya ada dua, ada di .env ya atau env, ada satu lagi di database ya di konfigurasi database. Namun dari banyak project yang sudah dihasilkan, ini Laravel akan lebih mengutamakan .env dibandingkan dengan konfigurasi di database .php. Ya. Namun sebenarnya kedua-duanya sama, hanya saja yang lebih diutamakan di .env. Baik, untuk berikutnya di sini ya kita akan membuat sebuah controller ya, sebuah controller nih ya. Kita coba ya. Sebentar, ini ada trouble sedikit ya. Kita akan coba melihat di controller di sini. Nah, ini ya. Kita buat controller. Nah, ini ya. Ini saya sudah membuka Visual Code-nya
ya, VS Code-nya sudah saya buka. Kita buat controller terlebih dahulu. Namanya adalah home controller, ya, home controller. Home controller ini, ya, apa namanya? Kita buat melalui terminal, ya. Materi ini sudah ada di materi sebelumnya, yaitu di modul 1 topik kedua tentang controller. Nah, ada perintah artisan, ya, silakan Anda buka lagi materi artisan. Di materi artisan sana bagaimana caranya membuat sebuah controller dengan otomatis. Ataupun Anda bisa ketik, ya, bisa ketik secara manual, ya, dimulai dari .php sampai dengan ini. Ya, ini juga bisa diketik secara manual. Nah, yang perlu kita pahami di sini, kita tambahkan, nah ini ya, yang perlu kita tambahkan yang ini. Illuminate, ya, support package DB. Package DB ini akan dipanggil, jadi ini akan kita deklarasikan dulu DB ini, ya, sebagai apa namanya, tabel. Nah, kemudian di sini ada variabel mahasiswa yang fungsinya itu adalah untuk mengambil dari tabel mahasiswa. Mahasiswa sama dengan DB, titik 2 tabel, mahasiswa, kemudian get. Ya, berikutnya kita lakukan perintah return view. Return view di sini kita memanggil, ya, di sini akan kita panggil, ya. Ini adalah apa namanya? View mahasiswa. View mahasiswa karena kebetulan kita membuat apa namanya, view mahasiswa blade.php, ya, yang isinya kemudian isinya itu akan diisi oleh mahasiswa. View mahasiswa ini diisi oleh variabel mahasiswa yang sudah diberikan perintah get, sama saja dengan perintah select. Perintah get ini sama saja dengan perintah select bintang from mahasiswa, ya. Kalau di apa namanya, di MySQL-nya, ya, select bintang from mahasiswa, sama aja dengan fungsinya seperti itu, ya. Nah, tadi yang pertama itu INV nih, ya, INV ini sudah kita lakukan INV, kemudian home, kita buat home-nya. Nah, yang berikutnya kita tentukan dulu root-nya. Kita buat root-nya di sini. Slash home. Artinya apa? Artinya kita akan memanggil slash home, ya, kemudian home controller at index. Home controller at index artinya sini nama home controller, dia memanggil home controller atau controller, home controller yang namanya home controller at, ya, index. Artinya apa di sini? Artinya akan memanggil index yang ada di home controller dengan slash home. Maaf ya, batuk. Ini di root, ya, ini pengaturan di root di web.php, ya. Nah, seperti di sini, ya. Nah, balik lagi di PowerPoint. Ya, ini, ya. Ini nih. Nah, seperti ini, ya, di PowerPoint-nya. Kemudian tadi sudah dikatakan yang kotak merah, ya. Kemudian yang berikutnya kita buat mahasiswa blade.php, ya. Ini untuk lebih jelasnya di sini, ya, untuk lebih jelasnya di bagian, nah, saya buka dulu Visual Code-nya, ya. Nah, ini ya mahasiswa ini. Ini untuk lebih jelasnya, ya. Ini untuk lebih jelasnya, ya. Kita mulai dari bagian body, ya, kemudian mahasiswa, ya, tentukan dulu, ya, nama kolom tabelnya ini di bagian T-head, ya. Ini bagian T-head-nya, ini T-head, ya, nomor, ini mahasiswa, name, nama mahasiswa, tanggal lahir, jurusan, keterangan, dan tombol aksi, ya. Kemudian yang berikutnya masuk ke body. Di body di sini, ya, ada
source code PHP sedikit. Ini ada PHP ya, kemudian ada nomor sama dengan 1. Artinya apa di sini? Artinya kita buat sebuah variabel namanya nomor dengan nilai awal 1. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti akan memberikan nomor otomatis. Di mana? Nah, ini kita simpan di sini. Ya, PHP echo ya, kemudian nomor ya, plus artinya ditambahkan dengan 1 ya. Increment ya, ditambahkan dengan 1. Increment apa decrement? Ya, bahas lagi ya, dibuka lagi ini increment atau decrement ya. Nah, ini ya, disimpan di kolom pertama. Ini kolom pertama ini. Ya, disimpan di kolom pertama. Nah, ini dia kolom pertama. Ini apa? Dari deklarasi nomor yang ada di sini. Kemudian bagaimana caranya untuk menampilkan isi dari tabel mahasiswa? Nah, karena perintah di dalam eh, framework itu tidak diperkenankan menggunakan perintah pengulangan yang secara harfiah ya, secara harfiah itu diulang secara per record. Nah, ini harus dilakukan pengulangan secara array ya. Maka di sini kita gunakan perintah for each. For each itu adalah pengulangan khusus untuk array ya. Kemudian tadi nilai mahasiswanya ya dibuat as tampil. As tampil itu untuk apa? Untuk menampilkan ya, menampilkan isi dari tabel mahasiswa. Apa yang ditampilkan? Nah, sini yang pertama ada ID mahasiswa. Ini dengan menggunakan tanda min lebih besar. Ya, ID mahasiswa, name, nama mahasiswa. Nah, khusus untuk tanggal lahir, kita gunakan perintah PHP, yaitu apa? PHP echo tanggal, ya formatnya date. Ini bisa diganti DFY, ini bisa diganti, ya bisa diganti date, month, year, ya DMY, ya string to time untuk merubah. Ya, string to time itu perintah untuk merubah dari string ke jam. Karena sebenarnya perintah di dalam isi dari tabel mahasiswa itu adalah eh, date, ya. Namun date ini dibaca oleh browser itu sebagai string. Maka untuk menghindari pembacaan yang salah, kita gunakan perintah string to time. String to time ya, tampil ini perintah apa namanya untuk menampilkan date-nya, tanggal lahir ya. Jadi nanti tanggal lahir ini yang akan dicetak ya, tanggal lahir ini yang akan dicetak. Kemudian jurusan ya, dan berikutnya itu adalah keterangan ya, ini keterangan ya. Nah, di bawahnya ini untuk edit ya, dan hapus. Ya, ini belum ada ininya ya, belum ada perintah di controllernya, belum ada. Ini perintah controller ya, semuanya nanti di home. Di home ya, ini untuk edit, hapus ini belum ada di controllernya. Nah, terakhir kasih end for each. Ya, end for each ya, T-body ya, ini T-body berarti sudah selesai untuk bagian body. Tinggal bagian T-foot. Ya, bagian T-foot di sini kita coba menampilkan MySQL numRow ya, perintah MySQL numRow. Perintah MySQL numRow di sini apa yang kita gunakan? Nah, ini ya. Kita gunakan count. Jadi numRow itu sebenarnya di perintah PHP ya. Perintah PHP ini sebenarnya di dalam kode initer itu bisa dituliskan numRow. Tapi di Laravel itu numRow tidak bisa dieksekusi. Namun kita bisa menggunakan perintah count. Ya, count. Perintah count untuk apa? Perintah count itu untuk menghitung. Ya, menghitung kolom
jumlah record yang ada di tabel mahasiswa. Ini akan ditampilkan sini berapa jumlahnya. Ya, kemudian ini selesai untuk pivot, table, body dan HTML. Ya, ini untuk apa namanya? Untuk bagian mahasiswa blade.php ya. Ya, seperti ini. Seperti ya ini ya. Nah, ini. Ya. Nah ini. Nah ini ya, body. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita membuat mahasiswa blade.php, yang berikutnya adalah kita tampilkan. Ya, kita tampilkan. Nah, ini hasilnya nih, ya. Laravel ya public/home. Hasilnya seperti ini. Ya, nah ini hasilnya. Ya, jalankan hasilnya nanti di browser akan tampil seperti ini. Ya. Atau boleh dilihat di browser nih aslinya, di browsernya ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi home ya. Nah, kita refresh ya. Barangkali tidak percaya ya. Nah, ini dia. Ya, kita refresh menampilkan data dari tabel mahasiswa. Nah, ini akan ditampilkan sebanyak 10 buah tabel 10 buah record data dummy. ID mahasiswanya masih auto increment, belum menggunakan saya rencananya ini akan kita ganti dengan menggunakan apa namanya penomoran otomatis. Ya, bagaimana menggunakan penomoran otomatis di Laravel mungkin kita akan bahas di materi selanjutnya. Ya, oke, ini lama sekali ya, memang membutuhkan waktu untuk menampilkan data di Laravel. Ya, jadi disarankan ya Anda bisa eh, apa namanya rehat sejenak ya sambil memeriksa WhatsApp ya sambil memeriksa apa namanya SMS atau apa ya apapun ya ini masih proses request ya. Nah ini dia ya ini hasilnya seperti ini ya. Nah ini ya mengambilkan data dari dari tabel dari database tabel mahasiswa. Ini data dummy sebanyak 10 ya 10 buah data dummy. Oke, kita balik lagi ke PowerPoint-nya ya, sini. Nah, berikutnya ada latihan. Latihan buat Anda itu adalah membuat tabel bebas, minimal ada 6 kolom, 10 data dummy. Tampilkan screenshot-nya dengan mengirimkan link. Ingat ya, bukan yang dikirim itu bukan gambar. Ya, bukan screenshot-nya, tapi link screenshot-nya. Jadi nanti Anda simpan di Google Drive, ya, gambarnya. Kemudian Anda ketikkan linknya saja yang bisa saya akses ya di Indigos. Nanti ada di Indigos untuk sebagai tugas ya. Tugasnya itu adalah mengirimkan linknya. Ya nanti linknya silakan Anda kirimkan ya ketikkan di Indigos. Nanti akan saya lihat di progresnya di Google Drive Anda ya. Loh bagaimana Pak cara membuat Google Drive? Nah, coba ya cari pokok bahasan tentang Google Drive. Ya barangkali Anda belum memiliki Google Drive. Ya, mungkin untuk materi kita kali ini saya kira cukup ya. Saya kira cukup ya untuk apa hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.